Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, kita hari ini kembali lagi dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah ya. Hmm, jadi hari ini saya akan melanjutkan pertemuan kita yang selanjutnya, yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika dalam berbisnis. Nah, sebelumnya kita udah tahu apa itu pengertian bisnis. Ada yang masih ingat apa itu pengertian bisnis? Oke, pengertian bisnis di sini adalah kemarin adalah sebuah aktivitas, pertukaran barang dan jasa yang memperoleh tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan harus mengetahui tentang apa sih itu tanggung jawab sosial kita. Nah, sebagai pebisnis, apa sih etika kita? Kita harus punya etika dalam berbisnis. Ya. Di sini saya akan menjabarkan yang pertama, apa itu tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Nah, ada yang tahu sebelum saya mulai? Oke, di sini tanggung jawab sosial itu sendiri. Nah, kalau dalam slide saya, boleh kalian baca, boleh diperhatikan, boleh disimak, bahwa tanggung jawab sosial bisnis itu adalah suatu bentuk kepedulian masyarakat bisnis terhadap lingkungan dan masyarakatnya. Nah, jadi di sini kita sebagai pebisnis, kita harus memiliki tanggung jawab terhadap bisnis yang kita bangun itu. Ada nggak sih dampaknya terhadap lingkungan sekitar? Apa sih manfaatnya untuk masyarakat sekitar? Jadi jangan hanya kita membangun bisnis untuk kepentingan kita pribadi, tetapi juga untuk kepentingan bersama. Jadi sama-sama merasakan manfaatnya dan sama-sama menikmati hasil dari apa yang kita bangun. Oke. Selanjutnya dalam tanggung jawab sosial bisnis itu ada benturan dengan berbagai kepentingan masyarakat. Inilah masalah-masalah yang terjadi bentuknya. Yang pertama ada 4 macam di sini. Ada berbagai macam polusi. Yang pertama ada polusi udara, ada berhubungan dengan polusi air atau limbah yang bisnisnya berhubungan dengan hal tersebut. Ada polusi suara. Terus yang terakhir ada polusi mental kejiwaan. Kita bahas satu-satu. Kita lihat di sini. Nah, kalau polusi udara, di sini berhubungan dengan bisnis yang kita jalankan. Kalau kita membuat pabrik, limbah juga seperti itu. Seandainya pabrik tahu nih, pasti ada limbahnya. Terus pabrik gas, pasti berhubungan dengan pencemaran udara. Bagaimana cara kita memanfaatkan limbah itu menjadi hal yang bermanfaat atau tidak menjadi membuangnya pada tempatnya, tidak menjadikan itu sebuah hal yang merugikan orang-orang sekitar. Gitu. Jangan sampai pabrik kita membuat masyarakat di sekitar pabrik itu menjadi sakit gara-gara limbahnya sembarangan kita buang. Polusi suara dengan mesin yang kita gunakan dalam kegiatan memproduksi barang atau barang-barang kita. Barang yang ingin kita jual nanti agar menjadi berkualitas. Jadi gunakanlah dinding-dinding yang peredam suara agar tidak mengganggu lingkungan sekitar yang ada di sana. Bisa jadi lingkungan itu padat penduduk, tapi biasanya kita harus melihat posisi-posisi pabrik yang akan kita bikin. Biasanya kalau kita membuat sebuah usaha pabrik, biasanya jauh dari keramaian. Atau usaha ternak ayam nih,
jauh dari keramaian, karena nanti kita takut ada menjadi penyakit buat lingkungan sekitar. Polusi mental kejiwaan. Polusi mental kejiwaan ada yang tahu di sini seperti apa bentuk polusi mental kejiwaan? Ada yang tahu? Mental kejiwaan ini berhubungan dengan apa yang kita rasakan. Nah, kalau kita menjalankan usaha itu kan tidak selalu lurus aja, tidak selalu untung, terus pasti ada masalah di situ. Nah, bagaimana cara kita menghadapi masalah tersebut, mencari solusi, bagaimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Nah, inilah empat benturan yang terjadi yang berhubungan dengan kepentingan orang banyak, masyarakat. Selanjutnya di sini ada dorongan tanggung jawab sosial. Nah, dalam tanggung jawab sosial itu ada dorongan. Ada beberapa dorongan, ada 3. Yang pertama, orientasinya kepada kemanusiaan, kepada orang di sini secara internal. Jadi kita harus, usaha kita itu harus tidak boleh kaku, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan, seperti penerapan manajemennya, kita harus menuntut diberlakukannya orientasi kemanusiaan. Nah, di situ, orientasi kemanusiaan itu dalam bentuk hubungan kita dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar usaha kita. Ya, berhubungan dengan karyawan yang ada di dalam perusahaan tempat usaha kita itu. Jadi kita juga harus membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sekitar. Kita bisa melakukan hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang. Baik itu dengan orang-orang yang di lingkungan sekitar, baik itu dengan karyawan maupun pihak perusahaan lain yang berhubungan dengan usaha kita. Tuh. Selanjutnya di sini yang kedua ada gerakan nih pelestarian lingkungan. Nah, berhubungan dengan lingkungan. Jadi tidak ada yang namanya polusi juga di situ. Jadi kita harus melestarian lingkungan. Jadi bagaimana caranya kalau kita itu kalau usaha kita berhubungan dengan limbah nih, bagaimana caranya kita memanfaatkan limbah itu menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Atau kalau kita berhubungan dengan produksi kayu, nah kita penebangan hutan nih, tapi kita harus menanam kembali lagi yang baru. Kita ambil yang tuanya, kita tanam kembali yang baru. Yang terakhir ada tentang penghematan energi. Jadi lebih baiknya di sini biasanya berhubungan dengan berhubungan dengan usaha yang berhubungan di batu bara, minyak, gas di sini. Jadi di sini menggunakan sumber daya alam nih. Bagaimana cara kita memanfaatkan sumber daya alam itu sebaik-baiknya. Nah, jadi kita harus menghemat nih penggunaan energi seperlunya. Yaitu agar nanti ada penciptaan penggantinya. Yang biasanya tenaga listrik, kita gunakan tenaga cahaya matahari. Jadi kita tenaga kalau di daerah-daerah itu kan untuk menghidupkan listrik kita menggunakan tenaga kicir-kicir di sungai. Jadi tenaga air sungai yang mengalir itu menghidupkan sumber energi listrik panas gitu. Jadi menghemat juga energi. Dengan cara kalau kita gimana caranya menghemat energi? Ayo, dengan penggunaan lampu yang tidak berlebihan, penggunaan kendaraan juga tidak berlebihan. Apa salahnya nanti kalau kalian rumahnya dekat-dekatan tuh saling nebeng. Jadi kalian menghemat bensin di situ.
Oke, jadi bensin nggak cepat habis, sumber daya alam kita tidak cepat habis. Oke, selanjutnya ada masalah nih dalam penanganan energi tadi. Ada jangka panjang dan ada jangka pendek. Ada dua jenis. Kalau jangka pendek itu, nah kita mengeluarkan aturan. Itu biasanya dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, seperti yang saya contohkan tadi, kalian menebengi teman-teman kalian agar mengurangi yang namanya uh, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dan mengurangi batas waktu kecepatan minimal kita juga dalam berkendara biar tidak macet di mana-mana gitu. Kalau secara jangka panjang kita menciptakan energi alternatif yang saya contohkan tadi, alternatif tenaga listriknya menggunakan kicir, yaitu menggunakan cahaya matahari gitu. Oke, itu untuk kedepannya supaya kita lebih hemat energi. Terus go green juga penanganan jangka panjangnya. Kalau kita mengambil kayu di hutan yang sudah tua, apa salahnya kita juga tanam yang baru lagi untuk penciptaan sumber penanganan jangka panjang. Nanti kalau kita butuh lagi, yang kecil itu udah besar kembali. Jadi hutannya tidak habis dan tidak terjadi yang namanya bencana alam. Gitu. Ya. Selanjutnya, ada dua lagi di sini, ada partisipasi pembangunan terhadap bangsa. Nah, jadi ada kesadaran kita dalam bisnis ini terhadap pembangunan bangsa. Contohnya di sini, kesadaran pabrik rokok dalam menggunakan teknologi padat modal agar dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak merupakan upaya yang perlu digiatkan. Oke, jadi mengurangi penggunaan teknologi itu membuat orang-orang mendapatkan pekerjaan, memperluas lapangan pekerjaan. Terus yang ketiga, gerakan konsumeritas. Konsumen adalah orang-orang yang pembeli kita, konsumen kita, loyalitas nanti. Jadi di sini kita harus menciptakan yang namanya bukan hanya kita yang bisa komplain sebagai produsen, tetapi kita ada gerakan-gerakan yang mewakili yang namanya apa sih kepuasan konsumen itu gitu. Di sini biasanya ada YLKI ini, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kalau mereka merasa tidak puas dengan apa yang kita tawarkan, mereka punya hak di situ untuk mendapat perlindungan terhadap pelayanan-pelayanan yang kita berikan. Oke. Ada beberapa bentuk di sini tanggung jawab sosial. Ada 5 bentuk tanggung jawab sosial, bisa diperhatikan. Nah, yang pertama ada pelaksanaan hubungan industrial Pancasila. Nah, bentuk tanggung jawabnya. Jadi kita saling menghormati di sini antara kita yang pemilik, pengelola, terus ada yang bekerja di situ karyawan. Nah, jadi untuk kegiatan proses produksinya supaya lancar, kita harus melakukan hubungan yang serasi dan saling menghormati. Itu secara industrial Pancasila. Terus ada AMDAL. Nah, AMDAL ini upaya untuk mengurangi dampak lingkungan di sini yang berhubungan dengan hal-hal yang negatif, yang beresiko. Di sini berhubungan dengan sistem hukum. Nah, jadi kita dalam berbisnis ini ada hukum yang mengaturnya. Jadi izin yang diberikan oleh pemerintah itu ada hukumnya, ada pasal-pasalnya yang harus kita taati. Selanjutnya ada prinsip K3. Nah, prinsip K3 ini memerlukan banyak peralatan di sini. Ada biaya juga yang bakal kalian keluarkan, BLB. Ini penerapan yang namanya konsekuensi terhadap perlindungan K3. Itu penting agar si pekerja atau karyawan yang ada di perusahaan kita itu merasa aman.
Terus ada perkebunan inti rakyat di sini. Oke, bentuk tanggung jawabnya. Kalau usaha-usaha yang berhubungan dengan perkebunan, nah di sini berhubungan dengan yang namanya intinya sebagai penggerak dalam membantu pengusaha besar terhadap pengusaha kecil. Jadi ada beberapa sistem yang saling membantu di sini. Nah, sebagai motor penggerak, ini merupakan program pemerintah untuk menyalurkan apa sih yang dibutuhkan oleh para pengusaha-pengusaha kecil. Kalau pengusaha-pengusaha besar mungkin dia bisa mencakup hal-hal yang lebih besar. Nah, untuk mendapatkan bibit, bahan baku, bisa di penawaran yang lebih besar. Tetapi kalau yang di pelosok daerah, mereka membutuhkan bantuan pemerintah untuk perusahaan-perusahaan kecil yang ada di daerah tersebut untuk mewakili atau memfasilitasi apa yang mereka butuhkan dengan harga yang terjangkau. Terus ada sistem anak angkat, bapak angkat. Nah, dalam bentuk tanggung jawab sosial ini ada sistem anak angkat, bapak angkat. Ini dimaksudkan di sini kita merupakan bantuan kelancaran proses dalam pembangunan bangsa. Nah, di sini kita lihat contohnya nih, perkembangan bagi hasil. Nah, jadi kita kita bisa jadi pengusaha yang menitipkan. Nah, menitipkan sapi kepada pengusaha sapi. Kita menitipkan 2 ekor sapi kita sepasang, atau sapi kita yang sapi betina aja kita titipkan kepada pengusaha sapi yang memiliki banyak sapi. Nanti kalau sapi yang dititipkan tersebut beranak, nah nanti anaknya dibagi 2, jadi sistem anak angkat, bapak angkat. Keuntungannya bagi 2, kalau anaknya 2 orang, 1 untuk pemilik kita yang menitipkan, dan 1 untuk untuk peternak sapi tersebut. Nah, jadi ada sistem anak angkat, bapak angkat seperti itu. Selanjutnya etika bisnis di sini. Etika bisnis merupakan penerapan tanggung jawab sosial tadi yang timbul dari perusahaan itu sendiri. Jadi, beberapa macam tanggung jawab sosial, bentuk-bentuk tanggung jawab sosial tadi yang ada tadi, baik itu terhadap industrial Pancasila, AMDAL, K3, terus perkebunan inti rakyat, terus ada yang terakhir berhubungan dengan sistem anak angkat, bapak angkat. Nah, ada etika yang diciptakan dari si pebisnis atau perusahaan itu sendiri. Ada 5 hal di sini dalam beretika. Yang pertama, hubungan antara bisnis dengan konsumen. Hubungan antara bisnis dengan karyawan, hubungan antar bisnis dari bisnis satu ke bisnis lain, dan yang keempat hubungan dengan antar bisnis dengan investor, dan yang kelima hubungan antar bisnis dengan lembaga-lembaga keuangan yang berwenang. Yang pertama, kita bahas hubungan antara bisnis dengan konsumen, berhubungan dengan packaging, isi, promosi, dan garansi. Jadi packagingnya harus menarik nih, isinya harus sesuai sama packagingnya. Jangan packagingnya aja yang menarik tapi isinya dikit, harganya mahal. Nah, jadi harus seimbang. Promosi untuk memperkenalkan bisnis kita, apalagi kalau bisnis baru. Jadi butuh promosi yang intens. Bisnis yang sudah lama berjalan pun juga butuh promosi. Terus ada garansi di situ, biar ada rasa aman terhadap loyalitas konsumen. Terus yang kedua, hubungan antar pebisnis dengan karyawan. Jadi bagaimana cara kita bergaul dengan karyawan kita, tidak membeda-bedakan, tapi tidak juga menyamakan. Nah, jadi ada yang namanya pelatihan di sini, mempromosikan mereka buat naik pangkat, ada demosi. Ya kalau ada pengurangan ya PHK, tetapi dengan cara yang baik gitu. Terus ada hubungan antar bisnis. Nah, dari bisnis kita pebisnis terhadap pebisnis yang lain. Jadi kita sesama pengusaha itu harus ada yang namanya walaupun ada rasa persaingan, apalagi antar bisnis yang sejenis,
Nah, tetapi kita harus menjaga hubungan yang baik. Suatu saat kita juga kan membutuhkan mereka. Karena nanti mereka juga berhubungan dengan yang namanya penyaluran, ada grosir di situ, ada agen, distributor, dan sebagainya. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik, nanti untuk mendistribusikan bahan baku kita lebih mudah, untuk menyalurkan, menjajakan produk kita untuk grosiran juga lebih mudah untuk dibantu oleh para perusahaan-perusahaan pengusaha kecil tersebut. Selanjutnya yang keempat ada hubungan dengan investor. Nah, kita harus menjaga nih yang namanya berhubungan dengan investor. Biasanya ini berhubungan dengan perusahaan-perusahaan perseroan terbatas yang sudah go public, yang sudah punya nama, harusnya menjaga memberikan informasi yang baik dan jujur. Jadi nggak ada kebohongan di situ, biar ada trust yang terjadi. Nah, ada kepercayaan. Nanti kalau sudah ada kepercayaan di sini, kalau kita udah jujur, nah, investor pun akan loyal di situ, ada loyalitas mereka untuk menginvestasikan uang mereka di perusahaan kita. Dan yang terakhir ada hubungan dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan itulah berhubungan dengan bayar pajak. Nah, jangankan pengusaha, kita juga seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini harus taat pajak. Baik itu pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, usaha juga ada pajaknya. Jadi kita harus menjaga hubungan baik, kita harus bayar pajak tepat pada waktunya, agar nanti hal-hal yang berhubungan dengan finansial, hal-hal yang berhubungan dengan lembaga keuangan akan dipermudah oleh bagian lembaga keuangan karena kita taat pajak. Seperti itu. Hanya itu yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dulu perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.